kita masing-masing. Dan Injil yang kita baca kali ini di Matius bab 23 ini menekankan Yesus justru mengkritik bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka tuh suka berkhotbah daripada melakukannya. Dan hal tersebut tidak disukai oleh Tuhan. Mungkin dalam kehidupan saya sharing pribadi ini karena catatannya waktu yang saya baca tuh bagaimana sharingnya itu mungkin gini, memang di lingkungan saya itu kan banyak keluarga-keluarga yang tua dan keluarga muda pun sedikit untuk menggerakkannya bagaimana saya mau mengawali diri saya, bukannya saya munafik atau sok-sokan, tapi kalau Romo sudah ngendiko, ayo ini cepet organisasi gini, lektorek gini, jadi prodiakon atau kamu bantu Mazmur, itu saya ya Romo, sendiko dawuh. Tapi di hati kecil saya, halah kok ngene to Romo, kok semua ditibak ke saya, apa tidak ada orang lain? Mungkin dalam kita sehari-hari pun sama, dalam melayani pun sering menggerutu, tapi balik lagi kadang suami pun nyenggol, halah kue katanya mau kok ternyata tidak mau. Lambok tadi bilang aja nggak mau, jadi nggak ada kepura-puraan kemunafikan. Jadi kita sendiri pun mari bersama, apakah kita bisa periksa hati kita, melayani itu untuk Tuhan atau hanya semata-mata untuk orang lain biar kita merasa wow. Demikian renungan yang saya bawakan. Mohon kritik dan sarannya ya Kak Vindes. Untuk ayat-ayatnya saya beberblas tidak tahu untuk nyantolkannya di mana. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Baik, Kak terima Justin, kasih. selamat malam. Selamat Waktunya masih ada malam. loh Kak Justin. Langkah-langkah Sudah konkretnya Bunda, boleh diutarakan juga Kak Justin. sudah itu Dari sudah cukup. renungannya, himbauannya apa? Langkah konkretnya Kak Justin. Ya langkah konkretnya tadi supaya saya tuh nggak menggerutu meskipun dimintain tolong Romo, ayo cepet dan buat ini dan itu gitu. Jadi nggak munafik. Nek yo ya katakan ya dan tidak ya katakan tidak gitu. Oke, Ya. hanya satu, Terima tambah kasih. lagi. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih ya Kak Terima Justin. kasih. Kak Vindes, untuk renungan beginner ini kan harusnya ada 2 orang. Tapi Kak Bu Mm-mm. Aprilia izin sakit. Nah, jadi cuma ada Kak Justin aja, Kak. Oke, nggak apa-apa, Bu Vivi. Terima kasih Ya, infonya. langsung ya, Kak. Langsung ya. Oke, Bu Justin, terima kasih ya untuk usahanya. Saya sangat apresiasi. Meskipun memang mungkin mengalami kendala dan kesulitan, nggak apa-apa. Namanya juga belajar bareng-bareng. Ya, nggak mungkin kita langsung bisa ya. Jadi terima kasih untuk semangatnya, untuk renungannya. Bagi saya, kalau seandainya Bu Justin belum punya pengalaman untuk presentasi atau membawakan renungan, apa yang barusan dilakukan oleh Bu Justin sudah sangat baik. Ya, artikulasinya jelas. Meskipun memang kelihatan grogi itu sangat wajar, tapi tidak kehilangan pesan-pesannya. Ya, tadi sangat jelas pesannya mengenai kemunafikan, lalu diangkat mengenai pengalaman pribadi bagaimana hatinya sebenarnya menggerutu, tetapi mulutnya terucap ya mau-mau saja. Ya, jadi sebenarnya secara pesan sudah saya tangkap dengan baik, Bu Justin. Ya, artikulasi juga udah cukup jelas, contoh-contohnya juga sudah cukup jelas. Hanya memang perlu ditambahkan beberapa poin. Yang pertama, sebaiknya ini juga untuk kita semua ya Ibu Bapak ya. Kalau misalkan tema yang kita angkat mengenai kemunafikan, maka kita sebaiknya cari apa makna munafik. Ya, sehingga umat semakin jelas apa yang dimaksud dengan kemunafikan. Ya, jadi kita samakan dulu persepsi antara kita sebagai pewarta dan juga umat yang mendengar. Itu yang pertama. Jadi di pengantar itu Bu Justin bisa menjelaskan apa definisi munafik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi perikopnya
sudah sempat disebutkan ya, yaitu Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, Bu Justin itu sebenarnya bisa ambil beberapa ayat yang menurut Bu Justin itu merupakan poin-poin penting dan utama dalam tema yang diangkat oleh Bu Justin. Contoh misalkan ayat yang ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Nah, ini merupakan ayat-ayat kunci dari tema yang Bu Justin sampaikan barusan. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, jadi yang mereka ajarkan kita turuti. Kenapa? Karena yang mereka ajarkan adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Tapi perbuatan-perbuatan mereka jangan kita ikuti katanya. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka jauh daripada perintah-perintah Tuhan. Nah, itu maksudnya. Maka Bu Justin juga bisa mengajak, maka ibu bapak, teman-teman, sebaiknya kita tidak melihat manusianya. Karena manusianya itu bisa jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tetapi dalam kehidupan kita, sebaiknya kita ingat apa yang menjadi firman Tuhan. Sehingga pada saat kita melihat orang-orang pelayanan, romo, suster, para pewarta bertindak tidak baik, kita tidak marah, kita tidak menggerutu, tetapi kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Nah, itu contoh sederhana seperti itu. Nah, silakan digali dari ayat-ayat itu, Bu Justin. Ayat ke-4 juga bisa, ke-5 dan ke-6. Nah, kemudian sebenarnya ada sebuah metode yang kita pelajari di SOG, Bu Justin. Ya, sudah pernah dapatkan belum, Bu Justin? Belum, Kak. Belum ya? Nah, Belum, karena baru sekali ini. oke. Coba saya tampilkan ya. Ya, jadi wajar kalau memang masih belum kelihatan ya polanya ya. Karena di SOG kita belajar, di AOG kita belajar untuk mengembangkan sebuah metode Bu Justin untuk membuat renungan. Ya, memang barusan Bu Justin masih dalam pengantarnya. Kelihatan nggak, Ibu Bapak? Kelihatan ya. Nah, Bu Justin, Ibu Bapak, tolong perhatikan, ini metode yang kita gunakan di AOG yang memang dibuat dari 3 sumber buku. Ya, bukunya Pak Stefan Lex mengenai homiletika, bukunya Pak Hortens Mandaru mengenai bedah teks kitab suci, dan pengalaman saya sendiri tentunya. Yang pertama, nah ini kita lihat dimulai dengan pembuka. Pembuka di sini bisa dimulai dengan perkenalan yang menarik. Misalkan dimulai dengan pantun. Ya kan? Jadi cakep. Nah, itu mengajak umat untuk berinteraksi. Sehingga membangun fokus dari umat, membangun intensi dari umat agar umat itu benar-benar tertarik dengan kita. Ya, first impression itu sangat penting. Maka mulailah dengan cara memperkenalkan diri semenarik mungkin. Bisa dengan pantun. Lalu yang kedua, Bu Justin juga bisa memulai dengan memperkenalkan diri, lalu menjelaskan makna namanya apa. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dimulai dengan sharing pribadi. Setelah perkenalan, lalu masuk dalam sharing pribadi. Nah, tadi Bu Justin itu sudah bagus. Betul tadi itu masuk tapi baru pengantar. Ya, belum bedah perikopnya. Nah, makanya tadi Bu Vivi bilang ada lagi Bu Justin karena itu baru pengantar. Ya. Nah, isinya seperti yang tadi saya contohkan. Ada situasi awal,
ada komplikasi, ada aksi transformatif, ada solusi dan situasi akhir. Nanti ini saya jelaskan di bagian akhir. Jadi kenapa di bagian akhir? Agar teman-teman masih ada waktu untuk presentasi. Ya, sehingga saya jelaskan aja di bagian akhir nanti. Karena kalau sekarang takutnya kita selesainya terlalu malam karena teman-teman harus presentasi juga. Ya, jadi ini nanti saya akan jelaskan di bagian akhir ya, Bu Justin ya, Ibu Bapak ya, mengenai bagian dari situasi awal, komplikasi, aksi transformatif, solusi dan situasi akhir. Nah, bagian terakhir itu bagian penutup. Nah, bagian penutup itu bisa berupa sebuah ajakan. Mari Ibu Bapak, kita hidup dengan berlaku tidak munafik. Contohnya seperti itu. Atau kita juga bisa tutup dengan pertanyaan reflektif. Sudahkah saya hidup benar, tidak hidup dalam kemunafikan? Atau juga bisa dalam sharing pribadi. Ya, bagaimana menjaga integritas, tidak berlaku munafik. Itu juga bisa di bagian akhir. Jelas ya Ibu Bapak semuanya ya. Nah, sekarang yang terakhir saya akan jelaskan porsinya. Untuk pembuka itu porsinya 10 sampai dengan 15%. Untuk isi bagian yang warna merah itu 70 sampai dengan 80%. Lalu bagian penutup sama seperti pembuka 10 sampai dengan 15%. Nah, jadi kita nanti kalau diminta sebagai pewarta atau pembawa renungan di lingkungan atau di paroki, kita akan tanya berapa waktu yang disediakan untuk saya. 30 menit. Nah, berarti Ibu Bapak harus bisa membagi pembuka berapa menit, isi berapa menit, penutup berapa menit. Sehingga pewartaan kita efektif, enggak ngalor ngidul. Nah, karena selama ini banyak sekali ditemukan pewartaan itu kemana-mana, ngalor ngidul. Kenapa? Karena tidak diplot, tidak dibagi dengan baik. Mana pengantar, mana isi, mana penutup, dan berapa lama waktunya. Nah, penting untuk punya metode seperti ini, sehingga cara kita mewartakan firman itu efektif dan tepat sasaran. Ya, jadi itu Bu Justin, semoga ada gambaran ya. Untuk bagian yang isi yang warna merah, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Terima kasih ya Bu Justin. Silakan Bu Vivi. Terima kasih Kak Vindes atas ulasannya. Terima kasih ya Kak Justin, Bu Justin. Next time bisa lebih lengkap. Nah, nanti akan saya bantu share ya untuk susunan-susunannya itu ya Bu Justin ya. Terima kasih. Yuk teman-teman kita berikan reaksi pujian ya untuk Bu Justin ya. Pertama kali untuk sharing. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Untuk yang beginner hanya Bu Justin ya Kak ya. Kita lanjutkan ke yang intermediate. Kita mulai dengan Kak Evi ya. Sis Evi, ruang Zoom kami persilahkan. Shalom, selamat malam Kak Vindes, Kak Nina, dan teman-teman AOG semuanya. Malam ini saya akan men-sharingkan renungan dari Injil Matius bab 5 ayat 17-19 tentang Yesus yang menyempurnakan hukum Taurat. Pada waktu pandemi COVID-19 mulai merebak, pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM. Rumah sakit tidak menerima kunjungan, yang bekerja diminta work from home, tidak keluar rumah jika tidak penting, dan tidak boleh kumpul-kumpul. Dan mereka yang terkena dikarantina, tidak boleh ketemu saudara, keluarga juga menjauh. Bahkan dikeluarkan peraturan bagi mereka yang meninggal karena COVID, hanya petugas yang menguburkan. Keluarga hanya boleh melihat dari jauh, bahkan tidak boleh datang. Di tengah maraknya COVID-19, banyak orang-orang yang meninggal. Tetapi ada satu teman saya yang luar biasa. Dia tidak takut mendatangi, merawat teman, tetangga, kenalan yang terkena COVID, yang tidak mendapat tempat di rumah sakit, dan butuh bantuan perawatan di rumah. Ia tidak takut bahaya, walaupun tetap prokes dan memakai APD lengkap.
Ia mau menjadi volunteer kemanusiaan. Padahal ia sendiri sebenarnya punya komorbid penyakit jantung. Tapi puji Tuhan, selama pandemi, dia mengunjungi dan merawat orang sakit, dia sendiri dihindarkan dari COVID-19. Dia tetap mengikuti peraturan pemerintah untuk prokes, tapi hatinya tetap mengutamakan kemanusiaan dan kasih di atas peraturan pembatasan. Di dalam Injil Matius, bab 5 ayat 17-19, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Ada tiga jenis hukum Taurat. Yang pertama, hukum moral. Bagian dari hukum kodrati yang memimpin manusia ke arah kebaikan. Contohnya 10 perintah Allah. Hukum kodrati ini tetap berlaku, mengikat sampai sekarang. Dan Yesus tidak mengubah satupun dari hukum moral ini. Yang kedua adalah hukum seremonial. Merupakan ekspresi untuk memisahkan sesuatu yang sakral dari yang duniawi, berdasarkan prinsip hukum kodrat. Contohnya seperti hukum persembahan kurban, kemudian tentang hukum sunat, tentang perpuluhan, ketentuan mencuci persembahan, pakaian, cawan, dan lain-lain. Dalam hukum seremonial ini, Yesus menyempurnakan sesuai dengan jiwa dan maksud utama diadakan hukum tersebut, namun cara melakukannya diperbaharui. Sebab Kristus adalah kurban yang sempurna, anak domba Allah yang bagi keselamatan manusia. Bagi kurban yang berkenan adalah kurban kita yang dipersatukan dengan kurban Kristus sebagaimana nyata dalam sakramen Ekaristi Kudus. Demikian juga tentang sunat jasmani diperbarui oleh Kristus dengan sunat rohani, yaitu sakramen baptis. Persembahan perpuluhan dalam perjanjian lama disempurnakan oleh perintah untuk memberi dengan sukacita sesuai dengan kerelaan. Sebab kerelaan hati dan sukacita malah dapat melebihi dari 10%, seperti persembahan hidup para biarawan-biarawati. Jadi hukum seremonial ini tidak dibatalkan, namun dipenuhi dengan cara yang berbeda seturut kehendak Kristus yang menurunkannya bagi gereja. Yang ketiga, hukum yudisial adalah peraturan yang menetapkan hukuman atau sanksi agar peraturan lainnya dapat dijalankan dengan baik. Contohnya, sanksi bagi pencuri domba harus mengembalikan 4 kali lipat. Hukum cambuk, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain seterusnya. Setelah kedatangan Kristus, hukum yudisial ini tidak berlaku lagi seperti hukum rajam, cambuk. Yesus tidak mengajarkan hukum yudisial karena sudah diserahkan kepada kewenangan otoritas pemerintah. Bahkan Yesus juga tunduk pada kewenangan otoritas yang memutuskan untuk menyalibkan dia. Penggenapan perjanjian lama oleh Kristus mengutamakan nilai-nilai Injil, prinsip martabat, hak asasi manusia dalam bentuk kasih. Sedangkan kewenangan disiplin di dalam kawanan Kristus diserahkan kepada gereja. Sebab Kristus telah memberikan kuasa untuk mengatur gereja kepada para rasul. Dengan Kristus menggenapi hukum Taurat, tidak lagi dikenakan denda mata ganti mata, gigi ganti gigi, namun kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, bahkan kasihilah musuh-musuhmu. Oke, cukup Bu Vivi, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, langsung ya Bu Vivi ya. Untuk tema yang pertama ini kebetulan cuma Bu Evi aja, Kak. Jadi langsung Oke. ya ulasannya. Terima kasih, Bu Ya, Evi. terima kasih Bu Vivi. Bu Evi, terima kasih untuk renungannya ya. Pertama saya apresiasi karena Bu Evi sudah mulai berani untuk bisa dikatakan mencoba mengulik lebih dalam, menafsirkan lebih jauh, terutama mengenai hukum Yahudi. Ya, 3 jenis hukum. Tentu ini membutuhkan waktu untuk mengulik. Ya, sekarang sih gampang ya, bisa langsung cari di Google, tapi juga nggak bisa sembarangan sumbernya. Nah, yang menjadi kekuatan Bu Evi ini adalah beliau selalu menuliskan sumber-sumbernya.
ya, dan yang diambil dari Katolisitas ya Bu Evi ya. Dari situ kemudian dijabarkan, dijelaskan dengan sangat baik mengenai 3 hukum dari hukum Yahudi. Tadi ya hukum moral, kemudian hukum apa lagi Bu Evi? Hukum Seremonial, seremonial dan hukum yudisial ya, 3 jenis hukum Taurat ya. Lalu juga ada ayat-ayat yang mendukung, contohnya hukum seremonial itu imamat 1 sampai dengan 12, lalu juga termasuk sunat di dalamnya, termasuk juga perpuluhan, Maliaki 3 ayat 6 sampai dengan 12, itu hukum seremonial. Nah, kalau hukum yudisial itu yang mengenai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu ada dalam Keluaran 21 dan Keluaran 24. Lalu kalau ada yang mencuri domba, sanksinya harus mengembalikannya 4 kali lipat. Keluaran 22 ayat 1. Nah ini kan bagus ya. Ada penjelasan mengenai 3 jenis hukum Taurat. Ya, moral, seremonial, dan yudisial. Lalu diberikan ayat-ayat pendukungnya. Bagian akhir juga sudah baik Bu Evi mengenai langkah-langkah konkret ya. Sudah mulai sedikit karena biasanya saya perhatikan Bu Evi itu kan banyak poin-poinnya ya. Terakhir itu kalau nggak salah ada 7 poinnya ya. Lalu saya bilang jangan terlalu banyak ya, 4 saja itu maksimal, tetapi dijelaskan lebih detail. Nah itu tipsnya ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan kita ada poin penjelasan, sebaiknya tidak usah terlalu banyak. Karena umat itu memiliki daya tangkap yang eh, short memory ya, artinya mereka datang itu tidak untuk berpikir keras ya, mereka mau mendengarkan firman Tuhan gitu kan, mereka juga mencatat ya. Kalau poin-poinnya terlalu banyak takutnya overload dan mereka justru lupa ya, maka sebaiknya sedikit saja tetapi bisa dijelaskan dengan lebih dalam, lebih detail. Nah rasanya itu akan lebih mudah diingat dan dipraktekkan oleh umat. Itu Bu Evi. Jadi bagi saya renungan kali ini sudah sangat baik. Langkah-langkah konkretnya juga sudah maksimal 4 dan dijelaskan dengan baik ya. Sebaiknya tidak lebih daripada 4. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih, Kak. Oke, terima Ya, kasih. Kita silakan Bu berikan Evi. apresiasi untuk Sis Evi ya, teman-teman. Ya, seperti biasa renungan Bu Evi ini yang sudah senior memang selalu daging isinya. Ya, oke, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik Lexio Divina yang kedua. Sebenarnya untuk renungan yang membuat renungan ada 2 orang, tapi Bro Tony izin hadir karena Sis Ya. Lili sakit. Jadi kita lanjutkan ke Bu Lucia ya. Ya. Oke, terima kasih. Ruang Zoom kami persilakan Bu Lucia. Suaranya masih belum di-mute. Suaranya, Kak. Ya. Belum di-unmute. Unmute dulu, Bu Lucia. Belum kedengaran suaranya. Sudah ya? Sudah dengar. Silakan. Selamat malam, Kak Vindes, Sis Felicia, Kak Nina, dan semua peserta AUG. Perkenalkan, nama saya Lucia dari Semarang. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam kelas AUG ini kita dapat mengartakan Tuhan dengan cara membuat renungan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan Lexio Divina dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 12 dengan judul Ketika Doa Belum Terjawab. Pertama, saya akan menyampaikan pantun anak ayam turun 8, mati seekor tinggal 8. Duduk berdoa kepada Tuhan supaya terang jalan bersuluh. Cakep. Terima kasih. Ada orang yang mengeluh karena doanya tidak dikabulkan Tuhan. Bahkan sampai mengatakan bahwa sabda Tuhan Yesus itu tidak benar. Karena doanya tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Memohon doa kepada Tuhan itu tidak sama dengan minta sesuatu kepada manusia. Kalau orang meminta
sesuatu kepada orang lain, dia akan tahu jawabannya dengan segera. Dan apakah dikabulkan, apakah disuruh menunggu, atau kapanpun seringnya akan dijawab. Tetapi meminta kepada Tuhan berbeda. Kita tidak tahu apa jawaban Tuhan. Kemudian dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 8 menunjuk pada umat Kristen yang hatinya fokus kepada Tuhan dan mencari Tuhan, serta menaruh harapan kepada mereka yang berbelas kasih. Tuhan telah mengetahui apa yang diinginkan dan diperlukan oleh anak-anaknya. Yesus tidak pernah salah dalam menjawab doa-doa umatnya yang bertekun kepada Dia. Kita tahu bahwa doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Dalam KGK 2559 dikatakan doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Yesus mengajar kita untuk berani meminta, mencari, bahkan mengetuk pintu-pintu jawaban doa. Banyak orang memilih menyerah ketika melihat pintu di depannya tertutup. Padahal pintu yang tertutup bukan berarti pintu itu dalam keadaan terkunci atau tidak bisa dibuka. Yesus ingin agar kita berani mengetuk, karena bagi setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Jawaban doa kita ada di balik pintu itu. Terkadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percayalah bahwa jawaban yang disediakan Tuhan selalu tepat. Kata mintalah artinya kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan menyadari kebergantungan kita kepadanya. Carilah artinya kita harus berusaha untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Dan ketuklah artinya kita harus konsisten dalam doa. Tanpa doa, iman kita akan lemah tanpa daya, kering dan tidak berbobot. Tetapi dengan doa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang kokoh, dan tak akan tergoyahkan bila menghadapi ujian. Kita akan menerima jawaban atas doa kita yang sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Menurut Santo Agustinus, mengapa Tuhan kadang tidak menjawab doa kita? Karena ada beberapa hal. Karena apa yang kita minta itu diistilahkan dalam bahasa Latin aut male, dan aut mala. Aut mali itu orang yang takut kita berdoa dengan buruk, dengan cara yang buruk, tanpa kepercayaan kepada Tuhan dan kurang kerendahan hati atau kurang tekun dalam berdoa. Itu aut mali. Kemudian aut mala, Allah menolak doa kita karena kita minta hal-hal yang buruk, yang merugikan kita. Misalkan kita minta sukses hanya untuk pamer, hanya untuk mengalahkan orang lain. Kita minta keberhasilan agar orang lain jatuh. Nah, itu yang akan merugikan kita. Kalau aut male itu juga sama dengan cara yang buruk, karena niat kita buruk. Itu menurut mengapa doa kita tidak terkabul menurut Santo Agustinus. Contoh sikap doa yang paling baik yaitu seperti Bunda Maria yang mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan, dalam Lukas 1 ayat 38. Semoga di dalam keterbatasan yang ada kita percayakan doa-doa kita kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan lebih tahu dan bijaksana untuk memutuskan apakah doa kita baik untuk keselamatan jiwa kita. Kita dapat berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah lewat doa dan perbuatan sebagai kasih setia kepada Tuhan. Menurut Santa Teresia dari Lisieux, for me prayer is a search of heart. It is a simple look toward heaven. It is a cry, recognition, and of love, embracing both trial and joy. Terima kasih Kak Bunda. Oke, terima kasih Bu Lucia. Langsung Bu Vivi? Ya, terima kasih. Boleh lanjut, langsung dievaluasi. Oke, terima kasih Bu Vivi. Bu Lucia, terima kasih ya untuk renungannya ya.
Saya itu sampai terkesima itu istilahnya baru dengar saya malah. Soalnya di renungan Bulusia belum ada kan? Iya, Kayaknya tadi baru saya ditambahkan kan? tambahkan. Iya, saya cari-cari kok waktu saya evaluasi nggak ada kayaknya itu. Boleh nanti dikirimkan ya Bu Iya. Lucia ya, karena itu sesuatu yang baru juga buat saya. Saya juga belajar tuh bagus sekali. Menurut Santo Agustinus kan ada dua Iya. alasan ya kenapa doa kita tidak Tidak. dijawab oleh Out Tuhan. mali, out malah. Ah, tiga Bu atau dua? Ya, ya. Yang dua itu hampir sama. Oh, dua itu hampir sama. Oke. Saya taunya oatmeal aja untuk sarapan. Oke, saya nggak ada komentar. Bagus, saya suka Bu Lucia ya. Memang harus diakui bahwa memang Bu Lucia ini selalu serius, tanda petik. Bukan berarti yang lain nggak serius, serius juga. Tapi terus memperbaharui kualitas renungannya dengan hal-hal yang baru. Artinya nggak capek untuk terus belajar Bu Lucia ini. Ya, jadi memang luar biasa. Anyway, saya itu kemarin mendapatkan kesempatan untuk hadir launching dari terjemahan baru kedua dari LAI, itu dapat tiket undangannya dari Bu Lucia. Jadi terima kasih Bu Lucia ya, karena saya boleh hadir karena tiket undangan dari Bu Lucia di Balai Sarbini kemarin itu. Ya, terima kasih Bu Lucia. Saya hanya menambahkan beberapa hal terkait dengan hal meminta yang tadi Bu Lucia sampaikan. Ibu Bapak mungkin kalau dirasa penting silakan dicatat. Menurut Beato Fulton Sheen, dalam doa kita memiliki dua pengantara. Ya, kita memiliki dua pengantara. Yang pertama adalah Kristus sendiri. Kristus sendiri. Kristus merupakan pengantara kita berbicara kepada Bapa mewakili kita. Ya, berbicara kepada Bapa mewakili kita. Dan Kristus merupakan pengantara bagi kita di surga. Ya, pengantara bagi kita di surga. Makanya kan Yesus bilang, tidak ada satu orang pun yang kalau mau kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, maka dalam doa-doa kita tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak di dalam pengantara kita di surga, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita buka bersama Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Silakan Ibu Bapak yang sudah ketemu tolong bantu bacakan. Ibrani 7 ayat 25. Silakan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, terima kasih Kak Dina. Jelas ya Ibu Bapak ya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus adalah pengantara kita di surga. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Yang kedua, pengantara kita adalah Roh Kudus. Kalau ada pengantara kita di surga, berarti ada pengantara kita di dunia atau di bumi, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu merupakan pengantara bagi kita di bumi. Ya, itulah kenapa Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menghibur kamu. Jadi Roh Kudus merupakan pengantara kita di bumi. Kita buka bersama Yudas 1 ayat 20 dan 21. Yudas 1 ayat 20 dan 21. Silahkan.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Terima kasih Kak Nina. Perhatikan Ibu Bapak. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Lalu apa? Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu pengantara kita di bumi. Berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi dalam Roh Kudus ada penghiburan, dalam Roh Kudus ada pengharapan. Itulah kenapa Gereja Katolik mengajarkan doksologi yang begitu indah dan sempurna dengan pengantaran Yesus Kristus dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ya. Jadi dengan pengantaran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bukan di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yaitu bukan rumusan Gereja Katolik. Ya. Jadi doksologinya tadi ya, dengan pengantaran Yesus Kristus yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jelas ya Ibu Bapak ya. Dan yang kedua, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita apa yang harus kita doakan. Maka tadi kaitannya dengan ajaran Santo Agustinus, kenapa kita salah berdoa? Karena tadi ya ada beberapa poin ya dengan bahasanya yang saya baru dengar ya kan. Ot male ya kan dan segalanya itu. Nah, itu karena dalam doa kita tidak dipimpin Roh Kudus. Karena kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan salah meminta. Ya, kenapa kita salah meminta? Karena ada dua faktor, Ibu Bapak. Yang pertama karena kita tidak tahu. Coba buka Markus 10 ayat 35 sampai dengan 38. Nah, ini tadi ya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Lucia. Jadi, kenapa kita kok doa itu tidak dijawab oleh Tuhan? Ya, karena doa-doa kita itu lebih cenderung untuk menguntungkan kita. Nah, kenapa lebih cenderung untuk menguntungkan kita? Yang pertama karena kita tidak tahu. Coba buka Markus 10 ayat 35 sampai dengan 38. Silakan satu orang volunteer. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Nah, terima kasih Bu Ria. Jadi Yohanes dan Yakobus tidak tahu apa yang sedang mereka minta. Nah, demikian juga seringkali kita minta kepada Tuhan padahal kita tidak tahu apa yang kita minta. Makanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, seperti anak saya minta mainan yang di sampulnya, yang di kotaknya itu untuk usia 7 tahun. Sedangkan anak saya baru mau 3 tahun. Pada saat minta ke saya, "Pak, minta beliin ini." Ya kan? Lalu saya lihat, loh,
Ini untuk anak 7 tahun, nak. Kamu baru mau 3 tahun. Jadi papa nggak bisa beliin kamu. Ya, kenapa? Bukan karena saya pelit, tetapi karena percuma. Anak saya tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya belikan, itu juga akan menjadi sia-sia. Anak saya bukannya salah, tetapi anak saya tidak tahu apa yang sedang ia minta. Ya, tidak tahu. Sama seperti Yakobus dan Yohanes, mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Nah, sekarang yang kedua, kenapa seringkali doa kita nggak dijawab? Berdasarkan tadi ya, statementnya dari Santo Agustinus, itu karena faktor kelemahan manusia. Tadi dikasih contoh, berdoa agar sukses untuk mengalahkan orang lain, untuk pamer. Nah, ini udah tahu itu salah, tetap minta kepada Tuhan. Inilah kelemahan manusia. Ya, sudah tahu itu tidak baik atau kurang tepat, tetapi tetap minta pada Tuhan. Silakan buka Yakobus 4 ayat 3. Silakan. Ayat 3. Bu Ria. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, terima kasih Bu Ria. Ini yang kedua. Ya, udah tahu itu salah, tetap berdoa minta kepada Tuhan. Ini kelemahan manusia nih. Ya, kecenderungannya untuk mengikuti hawa nafsunya. Oke, itu aja tambah dari saya. Terima kasih Bu Lucia sekali lagi. Kita berikan aplaus ya teman-teman untuk Bu Lucia. Terima kasih Kak Findes. Ini Keren. sebenarnya waktu sesudah mengumpulkan renungan ini, pas saya mendengarkan ini Zoom dari Romo Ignatius Budiono Karmel itu kan dia membawakan tentang doa. Oh ya, itu saya kemudian tanya mengapa doa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Terus dijawab seperti ini. Ya sudah 2 kali ini pas buat renungan pas ada Romo Ignatius Budiono itu, terus saya tanya pas sama tema yang renungan dibuat. Wah, 2 kali ya Bu. Dulu Nanti. yang sekali yang tahun lalu yang itu mata ganti mata itu, kenapa waktu itu hukum itu dipakai di ini bangsa Israel. Itu saya tanyakan. Nanti akan ada yang ketiga rasanya Bu. Ya, semoga. Ya, bagus soalnya itu. Ya, mata ganti mata nanti coba kirimkan lagi aja ya Bu. Itu bagus juga itu. Iya, yang agar sudah saya agar teman-teman dan saya juga ikut belajar. Terima kasih Bu Lucia. Iya, makasih Kak. Terima kasih Bu Lucia, terima kasih Kak Findes. Ya. Renungan Lexio Divina yang kedua sudah selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan ke renungan Lexio Divina yang ketiga. Kali ini akan kita tampilkan Bu Ria dari Singapura. Silakan. Terima kasih Kak Findes, Kak Nina, Kak Vivi, dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya membawakan Lexio Divina dari Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42 yang saya beri judul Belajar Percaya. Murid-murid di sekolah menengah pertama belajar bekerja sama melalui suatu proyek yang harus dikerjakan oleh beberapa murid, sehingga waktu pulang sekolah tidak sama setiap harinya. Kami sebagai orang tua belajar percaya kepada anak. Ketika dia berkata, besok saya akan pulang terlambat karena ada proyek yang harus diselesaikan dan memerlukan dana untuk bahan bagi proyek itu. Orang tua belajar percaya apa yang dikatakan anak benar adanya. Ibu, bapak, serta saudaraku, mari kita telaah bagaimana sikap
orang Yahudi terhadap Yesus dalam Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Yesus berkata bahwa aku anak Allah, tetapi mereka tidak percaya. Ketika Yesus meminta agar mereka percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, karena itu adalah pekerjaan Bapanya, mereka juga tidak mau percaya. Bahkan mereka mengatakan Yesus menghujat Allah dan harus dilempari batu sesuai hukum Taurat. Imamat 24 ayat 16. Ibu Bapak, mari kita belajar percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah antara lain dari 1 Marta. Ketika berjumpa dengan Yesus yang bertanya, percayakah engkau, akulah kebangkitan dan hidup? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes bab 11 ayat 25 sampai 27. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang bersaksi, ia inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Kemudian mari kita belajar percaya kepada Yesus melalui pekerjaan-pekerjaannya, antara lain dari 1 perwira Romawi di Kapernaum yang memohon Yesus menyembuhkan hambanya yang lumpuh. Dia percaya akan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah. Yang kedua, dari perempuan Kanaan yang menginginkan kesembuhan bagi anaknya. Walaupun pada awalnya ditolak oleh Yesus dan direndahkan, namun dia tetap percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Meneladani pengalaman di atas, kita semestinya dapat semakin percaya kepada Yesus Sang Mesias. Langkah konkretnya, nomor 1, mengingat kembali janji baptis, yaitu menolak setan, pekerjaannya, serta bujukan-bujukannya, memilih Yesus sebagai Tuhan, teladan hidupku, pembimbing jalanku, serta berjanji setia kepada Yesus sampai akhir hidupku. Yang kedua, lebih mengenal Allah, yaitu mengenal apa yang Allah sukai dan yang Allah tidak suka melalui kitab suci. Maka saya berusaha setiap hari membaca firman Tuhan sesuai kalender liturgi, kemudian merenungkan, mengingat serta melaksanakan apa kehendak Tuhan kepadaku dari bacaan itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Quote dari Anthony de Mello, you see persons and things not as they are, but as you are. Kamu melihat seseorang atau benda bukan seperti apa adanya mereka, tetapi seperti kamu adanya. Bagi Anda dan saya, percayakah bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah? Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih Bu Ria. Langsung Bu Terima kasih ya Vivi. Bu Ria. Langsung ya Kak Vindes. Iya. Terima kasih ya Bu Ria Terima kasih Kak Windes. untuk renungannya. Saya suka sekali renungannya karena kaya dengan poin-poin penting, terutama di bagian alasan untuk percaya, belajar seperti Marta, dan juga belajar seperti Yohanes Pembaptis. Lalu diberikan ayat-ayat mendukungnya. Kemudian langkah-langkah konkretnya juga bagus, ya, diingatkan mengenai pembaruan janji baptis, ya. Karena pada saat kita menerima sakramen baptis, kita benar-benar memiliki tiga anugerah, ya. Ini yang selalu kita belajari. Yang pertama, kita diampuni dosa-dosanya, terutama dosa asal, ya. Karena dosa asal itu merupakan akar dari segala dosa, sehingga bersyukur kita diampuni dosanya, tetapi memang kecenderungannya tetap ada, ya, yang disebut dengan concupiscencia, concupiscence bahasa Inggrisnya. Kenapa kecenderungan itu tetap ada?
agar manusia selalu bergantung pada Tuhan, tidak merasa bahwa dirinya hebat dengan kekuatannya sendiri. Ya, sehingga pada saat kita terjatuh dalam dosa, kita sadar bahwa kita adalah manusia lemah yang butuh pertolongan Tuhan. Itulah kenapa masih ada kecenderungan dalam diri manusia untuk berbuat dosa. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kan seringkali dilontarkan. Kalau gitu kenapa kok kecenderungan kita berbuat dosa tetap ada? Kenapa kok tidak dihapuskan oleh Tuhan? Agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Ya, karena Allah ingin manusia itu menyadari bahwa manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Ya, sehingga pada saat mulai jatuh dalam dosa dan kesalahan, manusia tersadarkan bahwa tanpa Allah kita nggak mungkin bisa masuk dalam kerajaannya. Ya, selalu ada rahmat yang menyempurnakan kodrat. Ya, kata-kata dari Santo Thomas Aquinas ya, grace perfects nature. Tidak ada yang namanya kodrat manusia yang tidak membutuhkan rahmat Tuhan. Tidak ada. Ya, setiap kodrat manusia membutuhkan rahmat Tuhan. Jadi rahmat itu menyempurnakan kodrat. Maka kecenderungan dosa itu tetap ada, tetapi dosa asal manusia dan dosa-dosa manusia dihapuskan oleh karena rahmat sakramen baptis. Nah, ini penting untuk diingatkan kembali. Ya, karena banyak sekali orang-orang muda khususnya itu kurang menghargai rahmat sakramen baptis yang sudah diterima dalam rahmat sakramen baptis Gereja Katolik. Ya, seakan-akan itu hanya warisan dari orang tua. Ya, memang betul itu warisan orang tua, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mendalami rahmat sakramen baptis, kita bersyukur karena orang tua kita menyadari betapa pentingnya rahmat sakramen baptis. Itu yang pertama ya, dosa kita diampuni. Yang kedua, kita diangkat menjadi anggota gereja. Ya, sebagai satu keluarga. Ya, ingat sebelum kita menerima sakramen baptis, kita bukanlah anggota gereja Katolik yang kelihatan. Ya, kan pernah dijelaskan ya, gereja Katolik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi kita bukanlah anggota gereja Katolik yang kelihatan. Sehingga kita membutuhkan rahmat sakramen baptis agar kita bersekutu menjadi anggota gereja Katolik yang kelihatan. Ya, yang terakhir yang keempat, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kita itu bukan anak Allah, tetapi kita anak angkat Allah. Ini dua hal yang berbeda. Ya, kalau Yesus adalah anak Allah. Nah, ya, sehingga kita bersyukur karena kita diangkat. Ya, makanya ada kata diangkat. Ya, menjadi anak-anak Allah. Ya, melalui rahmat sakramen baptis. Nah, karena kita adalah anak-anak angkat Allah, maka Allah akan terus berusaha agar kita semua masuk dalam kerajaannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen baptis, yang mendorong kita untuk berdoa. Kalau kita berbuat salah, mendorong kita untuk sadar dan ke ruang sakramen tobat. Ya, kalau kita mulai berbuat sesuatu yang tidak baik, membuat kita tersadar dan cepat berubah, cepat bertobat. Nah, itu dorongan siapa? Dorongan Roh Kudus. Karena kita sudah menjadi anak-anak angkat Allah. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini penting rahmat sakramen baptis karena seringkali khususnya orang muda kurang menghargai ya betapa pentingnya rahmat sakramen baptis. Ya, terima kasih Bu Ria, itu yang mau saya garis bawahi ya, Bu Ria mengingatkan kembali ya pentingnya sakramen baptis ya. Maka hampir setiap kali sebelum pencurahan Roh Kudus dalam SHDRK selalu kita diingatkan pembaruan janji baptis ya, agar kita menolak kuasa jahat dan percaya ya kan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Terima kasih sekali lagi Bu Ria. Silakan Bu Vivi. Terima kasih Kak Ria dan Kak Vindes. Kita berikan applause yuk untuk kedua tamu kehormatan kita ya.
Terima kasih banyak atas renungannya yang sudah meneguhkan ya. Oke, Kak Vindes, untuk semua peserta yang akan presentasi sudah menjalankan tugasnya. Dan ini masih ada waktu Kak Vindes untuk yang tema beginner yang pertama itu kan belum sempat dipresentasikan. Bagaimana menurut Kak Vindes? Ya, Mau diulas temanya Kakak? apa ya? Boleh diulas Bu Vivi. Boleh ya? Oke, saya bacakan ya. Yang Bu Aprilia ya, Bu? Yang dari Yohanes ya? Yang Sepertinya dari Matius. Matius 6. Oh, Matius 6. Silakan, silakan. Matius 6, 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Ya. Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan 16 sampai 18. 16 sampai dengan 18 ya. Oke. Ini mengenai hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa ya. Benar, Iya. Kak Vindes. Oke. Nah, Ibu Bapak coba kita buka bersama Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, lalu dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Saya coba tampilkan di layar. Oke. Ibu Bapak, ini penting untuk kita lihat ya dan kita pelajari bersama. Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan juga dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18 ini masih dalam satu rangkaian khotbah di bukit. Ini yang pertama yang harus kita catat. Jadi pesan-pesan Yesus dalam khotbah di bukit merupakan inti ajaran Yesus sendiri. Jadi kalau kita menyimpulkan ajaran Yesus adalah ajaran cinta kasih, maka hal sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa itu merupakan salah satu tindakan perbuatan kasih. Tolong diingat. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus mengajarkan hukum cinta kasih karena konteks hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa ini masih dalam rangkaian khotbah di bukit, sedangkan khotbah di bukit itu merupakan inti dari ajaran Yesus Kristus, maka dapat kita simpulkan bahwa memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa itu merupakan tindakan kasih. Sekarang kita bahas mengenai hal bersedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya, jadi Ibu Bapak, Yesus mengingatkan para pendengarnya saat itu di khotbah di bukit agar orang-orang tidak melakukan kewajiban agamanya. Salah satunya apa? Memberikan perpuluhan, yaitu kewajiban agama mereka. Jadi mereka diminta untuk tidak melakukan kewajiban agama agar dilihat oleh banyak orang. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini sama seperti orang-orang yang memberikan bantuan lalu diupload di sosial media. Ya, kalau misalkan untuk dokumentasi tidak apa-apa karena tujuannya jelas, tapi hanya sekedar agar orang lain tahu atau sekedar untuk
orang lain melihat, nah ini patut dipertanyakan. Apakah aku menolong orang lain itu benar-benar tulus atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain? Maka Yesus mengingatkan, untuk orang-orang yang telah memberikan sedekah, lalu pamer kepada orang lain, orang ini sudah mendapatkan upahnya. Ya, tetapi di surga nanti dikatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Sudah, bukan akan. Jadi sesuatu upah sudah diberikan, bukan akan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka kalau kita mau memberi, dikatakan di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya, kalau kita mau memberikan persembahan, jangan kita suka pamer, jangan bocor ya. Jangan kita suka memberikan persembahan kita untuk dipuji, dilihat oleh orang lain dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Terakhir, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jadi Yesus ingin menyadarkan kepada kita semua, para pendengarnya, kalau kita menolong orang lain, tolonglah mereka. Ya, setelah menolong, sebaiknya kita simpan itu. Maka dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Jadi kalau kita sudah memberikan sesuatu, kita simpan. Jadikan itu rahasia pribadi. Karena Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, yaitu di dalam hati kita, akan membalasnya kepadamu. Nah ini karena ada kata yang berbeda. Yang akan. Berarti sudah atau belum Ibu Bapak? Belum. Belum. Yang akan membalasnya kepadamu, yaitu di dalam kerajaan surga. Makanya kalau kita memberi, kalau misalkan hidup kita masih susah, lalu ada yang bilang, wah kamu jarang sedekah. Padahal dalam hati, gua kan sering sedekah. Tapi kenapa masih susah? Katanya Tuhan akan melipat gandakan sesuai dengan doa worship leadernya. Tuhan lipat gandakan tangan-tangan yang memberi. Tapi kenapa kok masih susah hidup saya? Ya karena memang akan membalasnya kepadamu. Ya, ini menjadi catatan penting Ibu Bapak bahwa Allah memberikan kekayaan surgawi ya yang disediakan bagi kita. Ya, maka motivasi kita dalam memberi sedekah itu harus murni. Ya, banyak orang berpikir kamu harus memberkati banyak orang agar kamu semakin diberkati Tuhan. Nah, ini motivasi yang salah. Jadi perbuatan itu perbuatan yang tidak baik secara moral. Kenapa? Karena tujuannya sudah tidak baik. Jelas ya Ibu Bapak ya. Kalau kita punya tujuan yang tidak baik, yaitu menolong orang lain agar kita semakin diberkati oleh Tuhan, artinya itu tujuannya tidak baik. Kenapa demikian? Karena fokusnya untuk diri sendiri lagi. Sedangkan cinta itu fokusnya adalah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya, maka apapun yang terjadi pada saat kita memberikan, tujuan kita adalah untuk menolong, titik, bukan untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Maka dalam doa hati-hati. Ya, Tuhan lipat gandakan tangan-tangan yang sudah memberi. Nah, ini doa yang kurang tepat. Ya, karena tidak tahu tadi ya, yang tadi saya jelaskan di bagian awal, karena tidak tahu kalau itu kurang tepat. Ya, kenapa kurang tepat? Tadi, karena fokusnya masih pada kekayaan diri sendiri. Sampai sini jelas Ibu Bapak? Jelas ya? Oke, sekarang mengenai hal berdoa. Kalau hal berdoa saya akan share screen karena kemarin hari Minggu ini saya barusan membawakan materi mengenai Matius 6 ini, jadi masih hangat sekali ya. Silakan Ibu Bapak lihat di layar kaca. Layar kaca. Iya benar Kak, kaca. Betul ya. Oke, saya akan share screen ya Ibu Bapak ya. Kelihatan nggak? Belum. Nah ini. Nah sudah. Udah ya. Ibu Bapak silakan catat kalau dirasa penting ya. Ini mengenai hal berdoa. Kalau tadi hal sedekah ya. Sekarang saya
mengajak Ibu Bapak untuk melihat di layar kacanya. Jadi dalam kehidupan orang Yahudi itu ada dua doa harian yang utama, ya, yaitu doa Shema Yisrael dan juga Tepilah. Ini dua doa harian utama orang Yahudi. Ya, Shema Yisrael seperti yang pernah kita dengar itu Ulangan 6 ayat 4. Nah, kalau kita itu seperti doa syahadat Rasul, aku percaya. Ya, aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus dan sebagainya. Itu kita, doa aku percaya. Nah, kalau mereka disebut Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4. Ya, yuk kita buka. Ini doa harian orang Israel, Ibu Bapak. Ulangan 6 ayat 4. Silakan satu orang volunteer. Ulangan 6 ayat 4, silakan. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, terima kasih Bu Vivi. Ini Shema Israel yang harus mereka doakan sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Jelas ya Bu Bapak ya? Oke, sekarang doa yang kedua itu doa Tepilah. Sedangkan doa Tepilah itu merupakan doa yang berisi permohonan berkat untuk aneka keperluan yang sering ditambah dengan doa pribadi. Tolong digarisbawahi, yang sering ditambah dengan doa pribadi. Ini sama seperti kita doa rosario, ya, lalu ada doa pribadi di dalamnya. Betul ya Ibu Bapak ya? Seringkali kita tambahkan tuh permohonan di dalam doa rosario kita. Nah, sama seperti doa Tepilah, itu biasanya sering ditambah dengan doa pribadi. Nah, doa Tepilah ini juga disebut doa 18 berkat. Ya, 18 18. permohonan atau berkat, Kak? Ya, permohonan berkat maksudnya. Ya, 18 doa permohonan. Ya. Ya, doa 18 berkat juga disebut 18 doa permohonan. Itu Bu Ria Kayak ya, karena Angelus dong, Kak. 3 kali sehari. ya, betul. Nah, karena jumlahnya ada 18 doa permohonan. Ya, biasa disebut dengan 18 berkat. Nah, doa ini dilakukan sehari 3 kali. Ya, udah kayak minum obat. Sehari 3 kali, yaitu sebelum ke sana, dalam perkembangan kemudian, kedua doa ini digabungkan. Sebagai orang Yahudi, Yesus pun tekun melakukan kebiasaan doa itu pagi, siang, dan malam. Jadi doa Tepilah ini doa di pagi, siang, dan malam. Ya. Nah, silakan nanti buka Markus 1 ayat 35, Lukas 9 ayat 18, dan Lukas 6 ayat 12. Itu pagi, siang, dan malam Yesus berdoa. Ya, yang didoakan adalah doa Tepilah salah satunya. Ya, isinya apa silakan googling. Cari aja doa Tepilah gitu kan. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan Yesus berdoa pagi hari, ya kan, siang hari, malam hari, kemungkinan sedang berdoa doa Tepilah dan juga doa Shema Yisrael. Sampai sini jelas Ibu Bapak? Nah, coba kita balik lagi ke Matius 6. Itu masih satu rangkaian dengan ayat 1 sampai dengan 4 tadi mengenai hal bersedekah. Ya, jadi kalau tadi hal bersedekah, Yesus mengingatkan para pendengarnya untuk tidak berlaku pamer. Ya, memberikan persembahan, memberikan sedekah agar orang lain melihatnya. Tetapi Yesus menyadarkan, mengingatkan kita untuk memberikan sedekah, memberikan persembahan di tempat yang tersembunyi. Di mana itu? Di hati kita. Ya, bukan tempat tersembunyi itu di ruang kosong. Ini sama seperti persekutuan doa kalau mau kasih persembahan kasih, salam tempel. Nah, ini nggak baik sebenarnya.
Ya, kebiasaan yang tidak baik, ya kan, salam tempel, nggak boleh sebenarnya, ya kan. Tapi karena sudah kebiasaan, ya sudahlah, gitu kan. Ya, persembahan kasih ya persembahan kasih, ya. Namanya juga persembahan kasih, ya. Jadi bukan salam tempel, gitu kan. Ya, di beberapa PD di Jakarta masih kebanyakan seperti itu, memberikan persembahan kasih salam tempel. Itu hal yang tidak baik sebenarnya. Ya, persembahan kasih ya persembahan kasih. Ya, yang dimaksud memberikannya di tempat tersembunyi itu bukan di ruangan kosong, ruangan sepi, bukan. Tetapi kalau kita sudah memberikan, simpan dalam hati. Ya, karena hati kita itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya, jangan ngomong ke sana ke sini, aku udah nyumbang, aku udah bantu komunitas A, panti asuhan B, persekutuan doa C. Nah, itu bukan tempat tersembunyi. Meskipun kasihnya cuman berdua ya kepada orang yang bersangkutan. Tapi setelah itu cerita kemana-mana. Itu bukan artinya memberikan di tempat yang tersembunyi. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, nah setelah itu baru berkaitan dengan hal berdoa. Hal berdoa, Yesus meminta mereka untuk tidak berlaku seperti orang munafik. Tadi Bu Justin mengangkat tema mengenai kemunafikan. Ya, nah kemudian Yesus mengajak kita kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah ini yang mau saya jelaskan. Kamar yang dimaksud adalah dalam bahasa Yunani itu temeion. Temeion itu diterjemahkan dalam Alkitab kita yaitu kamar. Coba kita lihat ayat yang ke-6 tuh. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, sebenarnya yang dimaksud itu tameion itu merupakan ruangan penyimpan makanan dalam rumah orang Palestina. Kalau dulu kan belum ada kulkas ya. Jadi ada suatu ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan makanan dalam rumah. Ruangan itu tidak memiliki jendela dan satu-satunya tempat yang dikunci. Jadi Yesus meminta para murid untuk masuk ke Tameion, tempat di mana ruangan itu tidak ada celah suara yang keluar. Karena apa? Karena tidak ada jendela dan pintunya juga bisa dikunci. Jadi kalau mau berdoa, doalah pribadi dengan Tuhan agar orang lain tidak mendengarnya. Itu maksudnya. Dan orang lain tidak bisa masuk ke dalam tameion itu karena telah terkunci. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi kalau kita berdoa diminta untuk benar-benar berdua dengan Allah dan orang lain itu nggak mendengar apa yang kita doakan. Ya, maka Yesus mengatakan masuklah ke tameion. Masuklah ke dalam ruangan penyimpanan makanan itu. Nggak ada jendela. Ya, pintu dikunci. Artinya benar-benar berdua dengan Allah. Nah, Yesus mau agar kita, para muridnya, para pendengarnya, itu melakukan perintah Yesus. Sehingga doa kita tidak munafik. Ya, karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu seperti orang munafik. Berdoa yang indah, berdoa yang panjang agar orang-orang melihatnya. Ya, maka Yesus mengingatkan kita dengan gaya bahasa hiperbola. Ini lebay sebenarnya gaya bahasa yang digunakan, ya hiperbola. Ya, tetapi intinya adalah selain kita diingatkan untuk tidak pamer sedekah, kita juga diingatkan oleh Yesus untuk berdoa di dalam kerahasiaan dan tidak pamer. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Jelas ya?
Oke, sekarang yang terakhir hal berpuasa. Ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Lagi-lagi kita menemukan kata munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi-lagi kita menemukan kata sudah. Ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di mana tempat tersembunyi itu? Tameyon. Di hati kita. Di hati Tameyon. kita. Ya, di tameyon, di hati kita. Tempat tersembunyi di mana tidak ada jendelanya dan bisa dikunci. Ya. Dan bisa dikunci. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi di tempat yang tersembunyi. Jadi jelas sekali nih. Tetapi jikalau kamu tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang. Ya, jadi kalau kita berpuasa, nggak usah orang lain itu tahu. Ya, apalagi sampai bilang aku lagi puasa loh. Nah, ya. Sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali puasa selalu bilang kayak gitu ke teman-teman, nah itu patut dipertanyakan motivasinya untuk apa. Ya, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, yaitu di dalam hati kita, di Tameyon. Ya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi-lagi kita menemukan kata akan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita berpuasa juga jangan dipamerkan. Allah yang tersembunyi yaitu dalam hati kita. Ya, yang melihat yang tersembunyi yaitu melihat kedalaman hati kita. Jadi kalau kita memberikan sedekah, berdoa dan berpuasa, mari kita simpan erat-erat di dalam tempat yang tersembunyi, yaitu di dalam hati kita. Itu intinya. Silakan Bu Vivi. Silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan. Terima kasih Kak Vindes atas penjelasannya. Oke, teman-teman, jikalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya mulai dulu ya Kak Vindes, pertanyaan dari saya. Saya itu pernah dengar ya Kak Vindes, kalau pada saat kita mau memberi sedekah, yang kita utamakan itu sedekah kepada anak yatim piatu dan janda-janda Kak. Betul. Karena di situ kalau kita memberi sedekah ke dua kategori orang tersebut, katanya sih doa kita terkabul. Itu benar apa enggak Kak? Yang pertama. Terus yang kedua, itu tuh saya punya pengalaman tuh Kak. Kalau saya lagi ingin memohon sesuatu itu saya biasanya melakukan derma atau sumbangan ke panti asuhan gitu Kak, baik dalam bentuk barang ataupun makanan gitu ya Kak. Tapi kemudian setelah saya nyumbang itu pasti ada rezekinya gitu loh Kak. Jadi dari situ tuh saya akhirnya sharing, coba kamu kalau lakuin ini, karena pengalaman saya itu beberapa kali kalau aku memberikan sedekah ke panti asuhan itu kok ada hasilnya kembali ke saya itu sih Kak. Jadi mohon pencerahannya. Makasih. Makasih. Coba buka Ibu Bapak Yakobus 1 ayat 27. Ini juga beberapa kali kita sempat angkat ya isu ini ya. Yakobus 1 ayat 27. Silakan satu orang volunteer. Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jadi pertanyaan tadi Bu Vivi itu
kalau kita lihat dalam konteks surat Yakobus ini, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kenapa? Karena yatim piatu dan janda-janda merupakan dua pribadi yang tidak bisa berbuat banyak. Ya, ingat budaya Yahudi, ya. Perempuan itu bisa dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Derajatnya lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Ya, sedangkan anak yatim piatu juga demikian, tidak punya orang tua, jadi tidak bisa berbuat banyak. Maka orang-orang yang mengunjungi anak-anak yatim piatu dan juga janda-janda, itu Allah melihat mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang peduli dengan orang-orang miskin dan orang-orang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, berkaitan dengan tadi Bu Vivi, benar atau tidak atau gimana, itu pengalaman iman masing-masing ya Bu Vivi ya. Jadi ada yang mengalami seperti Bu Vivi itu baik, ada juga yang tidak mengalami itu juga baik. Ya, jadi tergantung pengalaman iman kita dan dilihat dari perspektif mana. Ya, kalau Bu Vivi melihat bahwa oh ini berkat dari Tuhan karena saya telah memberikan orang-orang yatim piatu, janda-janda di misalkan di panti jompo misalkan yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, itu pengalaman iman Bu Vivi. Ya, pengalaman pribadi Bu Vivi itu bagus. Tapi ada juga yang memberikan itu ya berkatnya juga sama. Ya, dan itu juga pengalaman iman pribadi karena memang saya yakin dan percaya baik Bu Vivi maupun orang tersebut tentu tidak ada motivasi untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan, memberikan sumbangan kepada yatim piatu dan janda-janda. Tentu tidak ada niatan itu. Nah, yang paling digarisbawahi adalah niatan kita karena kita mau memperkaya diri, maka kita sering berbagi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Karena banyak loh orang-orang yang punya motivasi seperti itu. Ya kan? Dalam doa juga kelihatan supaya Tuhan melipat gandakan. Nah, tentu doa-doa seperti ini harus kita cermati ya. Ya, Tuhan bukanlah dukun yang bisa melipat gandakan uang begitu saja gitu kan. Tuhan kita bukan Tuhan transaksional, ya kan, enak aja gitu kan kata Tuhan, ya seperti Tuhan disuap disogok lalu Tuhan melipat gandakan. Itu kan menilai Tuhan kita Tuhan yang transaksional ya. Nah, itu yang sebenarnya harus kita hindari. Itu Bu Vivi ya. Terima kasih, Kak. Ya, Oke. sama-sama Bu Ayo Vivi. teman-teman yang lain, karena waktu kita masih ada nih 20 menitan nih lumayan. Ayo coba kita gali lagi, kita tanya-tanya. Yuk hari ini kita punya waktu luang untuk diskusi langsung dengan Kak Vines. Saya persilakan, yuk teman-teman. Kak Vindes, Ya, Bu silakan. Ria. ya itu pernah yang saya dengar apa Diamond Wisdom. Itu orang-orangnya itu menganut yang seperti itu. Kalau saya mau dapat, saya mesti memberi dulu. Itu ada kelompok yang Iya. seperti itu. Iya, betul. Artinya bahwa mereka menggunakan hikmat pribadi. Oh, gitu. Ya, pemberian kita itu bukan dari usaha kita saja, tapi karena kebaikan Allah. Ya. Ya, bahwa kita sudah banyak memberi juga, ya mohon maaf juga mungkin banyak nggak kaya-kaya gitu kan, itu juga banyak. Ya kan, itu Iya. juga banyak ya kan. Teman-teman saya itu banyak memberi tapi hidupnya biasa-biasa saja gitu. Iya. Jadi ya balik lagi ya Bu Ria ya, ini pengalaman personal. Ada yang melihat itu sebagai berkat dari pemberian, ada juga melihat itu karena usaha sendiri, ya karena sudah memberikan gitu kan. Nah tergantung perspektifnya lah. Ada yang melihat itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan,
Bahkan ada yang melihat ini karena kerja keras saya. Nah, semua dikembalikan ke masing-masing. Tapi kalau kita sebagai umat beriman, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk menurut kita, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Itu yang harus kita pegang. Ya. Mm-mm. Terima kasih Kak Ria Kak pertanyaannya. Findes. Ya, terima kasih Bu Ria. Bagus pertanyaannya. Yang lain, Kak Justin, ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya ada yang mau ditanyakan nih. Tadi yang Kak Findes janji mau jelasin isi itu belum loh, nanti 20 menit pas itu kali. Oke, boleh kalau misalkan udah gak ada pertanyaan. Silakan. Oke Teman-teman ada ya. pertanyaan atau tidak? Kalau tidak langsung dijelaskan untuk penjelasan struktur ya. Itu Tanya Kak ya, Findes Juliana Oke. silakan. tentang intensi misa. Itu kan juga doa. Mm-mm. Katanya kalau doa itu harus dilakukan dengan tersembunyi, tapi kok malah diungkapkan gitu Kak Findes. Dan lagi apakah doa yang didoakan oleh Romo itu lebih istilahnya lebih jos atau gimana gitu Kak Findes? Iya, terima kasih Bu Liana. Ini pertanyaannya pertanyaan tricky nih. Yang pertama tentu konteksnya kalau doa intensi itu kan doa permohonan ya. Itu doa komunal Bu Liana. Ya, bukan doa personal ya. Ya dimaksud Yesus itu doa personal, bukan doa komunal. Ya, kalau intensi itu kan doa permohonan seperti kita di misa, ada doa umat, kemudian di persekutuan doa, ada doa syafaat, yaitu doa komunal namanya. Itu harus diucapkan justru. Ya, biar kita saling mendoakan satu sama lain. Ya, saling menguatkan. Nah, yang Yesus maksud itu bukan doa komunal, tetapi doa personal. Doa yang suka pamer-pamer segala macam. Ya, itu Tuhan Yesus nggak mau, nggak suka. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berdoa di pinggir jalan, di lorong-lorong, ya, agar orang-orang tahu bahwa mereka itu orang saleh katanya. Lalu yang kedua, doa Romo itu lebih jos gitu kan. Eh, kalau Romonya hidup dalam kekudusan. Ya, itu jawaban saya. Ya, jadi setiap kita kalau kalau kita hidup di dalam kekudusan, doa kita jos kok, ya, hidup di dalam kebenaran. Nah, kenapa? Kenapa Romo? Ya karena kita pandang Romo itu benar-benar menjalankan kaul kesucian atau kemurnian. Nah, itu. Jadi kita percayalah Romo-Romo kita taat dengan kaul yang mereka janjikan atau yang mereka hidupi, yaitu kaul kemurnian salah satunya. Ya, seperti yang dikatakan Mazmur 24. Coba Bu Yuliana buka. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Kalau enggak buat ibu bapak yang sudah ketemu enggak apa-apa, silakan baca Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, terima kasih Bu Vivi. Orang-orang seperti inilah yang doanya jos. Ya, yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Nah, coba kita ingat-ingat Romo kita seperti itu atau tidak. Kalau iya, berarti doanya jos. Ya, itu Juliana. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Findes. Ya, sama-sama Ibu. Oke, saya langsung ya ke metode tadi ya, saya lanjutkan ya. Oke, sebentar saya buka filenya karena tertutup.